Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Hahaha, sepertinya kamu salah. Grandmaster Prophet memang benar-benar seorang Grandmaster. Hasil ramalan Grandmaster Prophet bukanlah sesuatu yang bisa kamu pertanyakan. Pada saat itu, banyak orang mulai mengejek ibu dari 4 kaisar spiritualis dunia. Tentu saja, ramalan Grandmaster Prophet akan akurat. Hanya saja, aku masih tidak percaya bahwa si sampah kecil Chu Feng itu akan bisa mendapatkan warisan Grandmaster Kai Hong. Dengan kekuatannya, dia bahkan tidak akan bisa mencapai tempat ini. Jadi bagaimana mungkin, dia bisa mendapatkan warisan Grandmaster Kai Hong? Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa Grandmaster Kai Hong akan tiba-tiba muncul, dan secara pribadi memberikan warisannya kepada Chu Feng? Kata ibu dari 4 kaisar spiritualis dunia. Itu juga agak masuk akal. Meskipun ramalan Grandmaster sangat akurat, tapi tetap saja Chu Feng adalah anggota generasi muda. Bahkan jika dia mampu menyebabkan perubahan pada sisa-sisa, maka kemungkinannya akan tetap sangat sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan sebelum suara kerumunan itu segera bergema. Memang benar, pada saat-saat seperti ini, yang diuji adalah kekuatan seseorang. Mereka yang mampu akan dapat memperoleh keuntungan, ucap seseorang. Tiba-tiba saja, seorang ahli tingkat martial ancestor puncak mengangkat kapak persenjataan leluhur raksasa. Dia melepaskan keterampilan bela diri gerakan, dan mulai terbang menuju peti mati itu. Dia berencana untuk menggunakan kapak itu untuk membelah peti mati itu. Kamu ingin menjadi yang pertama. Cih, tidak semudah itu. Sebagai tanggapan, para ahli tingkat martial ancestor puncak lainnya bergegas maju, dan melepaskan kemampuan masing-masing. Mereka semua ingin menjadi yang pertama membelah peti mati itu, dan mendapatkan apa yang disebut kunci pembuka gerbang. Pada saat itu, berbagai kemampuan hebat dilepaskan bersamaan, dan semuanya menyerang peti mati itu. Dan, boom! Namun sebelum berbagai serangan dahsyat itu dapat mendekati peti mati, semuanya diblokir oleh formasi agung. Bagaimana ini bisa terjadi? Seru kerumunan. Pada saat itu, kerumunan itu tercengang. Orang-orang yang telah menyerang sebelumnya, semuanya adalah ahli tingkat martial ancestor puncak. Mereka sebenarnya adalah martial ancestor peringkat 9, dan makhluk yang selangkah lagi menjadi immortal sejati. Lebih jauh lagi, demi menjadi yang pertama mendapatkan kunci pembuka gerbang dari peti mati, maka tidak satu pun dari mereka yang menyia-nyiakan upaya dalam serangan mereka. Tidak hanya mereka semua menyerang dengan kekuatan tingkat leluhur yang luar biasa, tapi mereka juga menyerang dengan keterampilan bela diri Kaisar Tabu sejak awal. Serangan-serangan itu sudah mampu menciptakan kehancuran besar-besaran di suatu wilayah, dan dengan mudah membunuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah kekuatan penghancur yang murni. Namun justru kekuatan penghancur semacam itulah, yang sepenuhnya diblokir oleh formasi pertahanan agung. Dengan demikian, bagaimana mungkin banyak ahli dari alam biasa 100 pemurnian tidak tercengang? Kamu bercanda. Bukan hanya gerbang itu mustahil untuk ditembus, bahkan formasi spiritual ini pun mustahil untuk ditembus. Bahkan jika ada yang disebut kunci dalam formasi spiritual itu, lalu bagaimana kita bisa menggunakannya jika kita tidak bisa membuka formasi spiritual itu? Ucap kerumunan. Setelah serangkaian serangan mereka pada formasi spiritual itu ternyata tidak berguna, para ahli yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Karena itu adalah formasi spiritual, tentu saja itu mungkin untuk ditembus. Ada spiritualis dunia di antara orang-orang yang hadir bukan? Seorang leluhur bela diri puncak dari Akademi Pedang Abadi berkata. Itu benar, kita memiliki banyak spiritualis dunia jubah abadi di sini, bagaimana mungkin kita tidak dapat membuka formasi spiritual itu? Ucap kerumunan. Pada saat itu, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah ibu dari 4 kaisar spiritualis dunia, dan banyak spiritualis dunia jubah abadi lainnya yang hadir. Memang benar, bahwa ada sangat sedikit spiritualis dunia jubah abadi di alam biasa 100 pemurnian. Namun demikian, sekitar 70% dari semua spiritualis dunia jubah abadi berkumpul di sini di sisa-sisa Grandmaster Kai Hong. Di antara mereka, 9 adalah spiritualis dunia jubah abadi tanda serangga, dan 5 adalah spiritualis dunia jubah abadi tanda ular.
Adapun para spiritualis dunia itu, mereka tidak hanya ahli dalam teknik formasi spiritual, tapi kultivasi mereka juga sangat kuat. Tidak apa-apa bagi kalian semua untuk ingin kami membatalkan formasi spiritual itu. Namun setelah kami membatalkan formasi spiritual, bagaimana mungkin kami akan mendistribusikan harta yang ditinggalkan oleh Grandmaster Kai Hong? Ibu dari Kaisar 4 spiritualis dunia menoleh untuk bertanya kepada orang banyak. Kamu bukan satu-satunya spiritualis dunia jubah abadi di sini. Jika kamu ingin membantu, maka lakukanlah. Dan jika kamu tidak ingin membantu, maka minggirlah, ucap seseorang. Seorang lelaki tua dengan rambut seputih salju meletakkan pedang tajam ke punggungnya, dan kemudian mulai memancarkan kekuatan spiritual untuk membentuk formasi pembuka segel. Orang tua itu adalah salah satu dari 5 spiritualis dunia jubah abadi bertanda ular yang hadir, dan ia berasal dari Akademi Pedang Abadi. Setelah itu, 3 spiritualis dunia jubah abadi bertanda ular dari klan Surgawi Zhou, klan Surgawi Kong, dan kuil Surgawi Buddha juga bergabung dengan spiritualis dunia jubah abadi bertanda ular dari Akademi Pedang Abadi itu. Mereka tidak ingin membiarkan spiritualis dunia jubah abadi bertanda ular dari Akademi Pedang Abadi itu, membatalkan formasi spiritual itu sendiri dan kemudian mengambil kunci pembuka gerbang sendirian. Tuan-tuan, meskipun kekuatan kami terbatas, tapi izinkan kami untuk membantu kalian semua. Sebagai tanggapan, 9 spiritualis dunia jubah abadi bertanda serangga juga bergabung. Mereka tidak bergabung hanya karena ingin membantu. Namun sebaliknya, mereka ingin mendapatkan bagian dari manfaat sisa-sisa Grandmaster Kai Hong setelah membatalkan pembentukan formasi itu. Jika kamu bergabung dengan kami sekarang, kamu masih akan bisa mendapatkan sebagian dari manfaatnya. Kalau tidak, aku khawatir sisa-sisa Grandmaster Kai Hong tidak akan ada hubungannya denganmu, kata seorang ahli dari Akademi Pedang Abadi kepada ibu dari 4 kaisar spiritualis dunia. Hahaha, begitukah? Namun segera, ibu dari 4 kaisar spiritualis dunia tersenyum percaya diri. Dan kemudian dia berkata, aku berani menjamin bahwa jika aku tidak membantu, kalian semua sama sekali tidak akan dapat membuka formasi spiritual itu. Sungguh arogan dan angkuh, ucap ibu-ibu itu. Mendengar kata-kata itu, ahli daya Akademi Pedang Abadi itu, serta banyak orang lain yang hadir, semuanya mengejek ibu kaisar spiritualis 4 dunia. Namun demikian, senyum di wajah ibu kaisar spiritualis 4 dunia tetap tidak berubah. Dengan begitu saja, dia memandang dengan acuh tak acuh pada para spiritualis dunia lain yang bergandengan tangan, untuk menghancurkan formasi pertahanan besar ini. Pada awalnya, tidak ada yang peduli dengan ibu 4 kaisar spiritualis dunia itu. Karena bagaimanapun dalam hal kultivasi, dia tidak dapat dibandingkan dengan leluhur bela diri puncak yang hadir. Mengenai teknik formasi, meskipun dia adalah seorang spiritualis dunia jubah abadi tanda ular, tapi dia bukan satu-satunya spiritualis dunia jubah abadi tanda ular yang hadir di sini. Jadi, jika dia bergabung dan membantu, orang banyak tidak akan menghentikannya. Namun jika dia menolak untuk bergabung dan membantu, orang banyak juga tidak akan meminta bantuannya. Namun ketika formasi spiritual penghancur yang dibentuk oleh para spiritualis dunia berhasil dibentuk, tetapi itu masih tidak berhasil melakukan apapun pada formasi pertahanan besar itu. Dengan demikian, orang banyak pasti mengalihkan pandangan mereka ke arah ibu dari 4 kaisar spiritualis dunia. Sebagai tanggapan, ibu dari 4 kaisar spiritualis dunia membuka mulutnya dan berkata, semuanya, sejujurnya aku pernah memperoleh sedikit teknik pribadi Grandmaster Kai Hong dari orang lain. Itu semua berkat Grandmaster Kai Hong, sehingga aku berhasil menjadi seorang spiritualis dunia jubah abadi tanda ular. Jadi pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, aku memahami formasi spiritual Grandmaster Kai Hong. Tidak ada gunanya bagi kalian semua untuk mencoba membatalkan formasi pertahanan seperti itu, ucap ibu-ibu itu. Tanpa alternatif lain, kerumunan pun segera bertanya. Kamu benar-benar dapat membatalkan formasi ini? Tanya kerumunan. Tentu saja, ibu dari 4 kaisar spiritualis dunia menjawab. Silakan dan beritahu kami, berapa banyak yang kamu inginkan? Kerumunan bertanya. Jika sisa ini benar-benar berisi teknik pribadi Grandmaster Kai Hong, aku ingin mendapatkan semua teknik pribadi. Adapun harta karunnya, aku ingin 1/10-nya. Namun, jika tidak ada teknik pribadi dari Grandmaster Kai Hong di sini, aku ingin 50% harta karun.
kata ibu dari 4 kaisar sepintis dunia. Kamu benar-benar berhalusinasi. Kerumunan menjawab secara serempak. Oh, tidak ada yang bisa aku lakukan kalau begitu, ucap ibu dari 4 kaisar spiritualis dunia yang memiliki ekspresi percaya diri. Dengan begitu saja, berjam-jam telah berlalu. Para spiritualis dunia itu masih tidak dapat melakukan apapun pada formasi pertahanan agung. Pada saat itu, orang-orang yang hadir merasa sangat tidak berdamai. Namun demikian, mereka mau tidak mau mengalihkan pandangan mereka ke arah ibu dari 4 kaisar spiritualis dunia lagi. Bagaimana dengan kalau begini, jika kamu benar-benar dapat membatalkan formasi spiritual ini, teknik pribadi Grandmaster Kai Hong akan menjadi milikmu. Adapun harta karunnya, kamu tidak akan mendapatkannya. Karena bagaimanapun juga, teknik pribadi Grandmaster Kai Hong adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Jika tidak ada teknik pribadi Grandmaster Kai Hong di sisa-sisa itu, kamu akan mendapatkan 30% harta karun di dalamnya. Setelah berdiskusi satu sama lain, para perwakilan dari 4 kekuatan tingkat 1 berbicara secara serempak. Meskipun usulan itu tidak memuaskanku, tetap saja aku bisa melihat ketulusan dari kalian semua. Baiklah, aku akan dengan enggan menyetujuinya. Ibu dari 4 kaisar spiritualis dunia berkata sambil tersenyum. Namun jika kalian tidak dapat membatalkan formasi spiritual itu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Seorang ahli dari Akademi Pedang Abadi berkata dengan dingin. Yakinlah, aku pasti mampu membatalkan formasi spiritual itu. Ibu 4 kaisar spiritualis dunia berkata dengan percaya diri. Kemudian, ibu dari 4 kaisar spiritualis dunia itu mulai menyiapkan formasi besar lainnya di hadapan orang banyak. Tepat setelah dia mulai menyiapkan formasi besar itu, formasi itu segera mengeluarkan aura aneh. Pada saat itu, belum lagi yang lainnya, bahkan mata para spiritualis dunia jubah abadi itu mulai bersinar. Alasannya adalah, karena aura yang dipancarkan oleh formasi spiritual yang disiapkan oleh ibu dari 4 kaisar spiritualis dunia ini, itu identik dengan aura yang tersisa. Pada saat itu, semua orang yang hadir percaya bahwa, ibu dari 4 kaisar spiritualis dunia akan mampu membatalkan formasi spiritual itu. Merasakan tatapan kagum dari orang banyak, senyum di wajah ibu dari 4 kaisar spiritualis dunia semakin tebal. Namun tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar dari belakang orang banyak seperti guntur yang tiba-tiba. Formasi spiritual milikmu itu tidak dapat membatalkan formasi pertahanan yang agung itu, ucap seseorang. Siapa ini? Teriak kerumunan. Suara yang tiba-tiba terdengar ini, itu mengejutkan semua orang yang hadir. Alasan untuk itu adalah, karena mereka semua secara praktis yakin bahwa, pembentukan formasi ibu 4 kaisar spiritualis dunia akan dapat membatalkan formasi pertahanan besar itu. Faktanya kalau seseorang tiba-tiba menyatakan bahwa, pembentukan formasi ibu 4 kaisar spiritualis dunia tidak akan dapat membatalkan formasi pertahanan agung pada saat seperti ini, itu berarti bahwa mereka telah menentang pendapat orang banyak. Pada saat itu, hal pertama yang dipikirkan orang adalah, bahwa orang yang berbicara itu membual tanpa malu-malu. Itulah sebabnya mereka penasaran, siapa sebenarnya yang mengatakan hal seperti itu pada saat itu. Itu dia, seru kerumunan. Setelah berbalik untuk melihat, kerumunan yang sudah terkejut menjadi sangat takjub. Logikanya, orang-orang yang hadir adalah semua individu agung yang telah mengalami banyak hal besar. Karena itulah, mereka bukan orang yang akan dengan mudah tercengang. Namun setelah melihat orang-orang yang baru saja tiba, mereka segera mengungkapkan ekspresi heran. Alasan untuk itu adalah, karena orang yang datang adalah seseorang yang tidak pernah mereka harapkan. Alasan untuk itu adalah, karena orang-orang yang datang adalah Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong. Hanya saja pada saat itu, kerumunan terfokus pada satu individu, yaitu Chu Feng. Chu Feng, bagaimana dia sampai di sini? Dia hanyalah orang dari generasi muda, dan di hanya peringkat 5,5 martial ancestor. Dengan kultivasi itu, seharusnya tidak mungkin baginya untuk mencapai tempat ini. Mungkinkah mereka berdua? Seru kerumunan. Setelah beberapa saat takjub, kerumunan mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong. Meskipun benar bahwa Wang Qiang dan Zhao Hong memiliki kultivasi di atas Chu Feng, tapi tetap saja bahwa Wang Qiang hanya peringkat 6,5 martial ancestor, dan Zhao Hong yang terkuat dari mereka, dia hanya peringkat 1 martial ancestor.
Dengan kultivasi mereka, itu sudah jelas bahwa tidak ada dari mereka yang memiliki kemampuan untuk mencapai tempat ini. Chu Feng, apakah kamu yang mengatakan kata-kata itu sebelumnya? Ibu dari 4 kaisar spiritualis dunia bertanya dengan suara dingin. Nada suaranya bahkan dipenuhi dengan nada yang tidak disengaja. Jadi bagaimana, jika aku adalah orang yang mengatakannya? Balas Chu Feng. Namun dihadapkan dengan ancaman dari ibu 4 kaisar spiritualis dunia ini, ekspresi Chu Feng tetap tidak berubah. Dia benar-benar tenang. Bajingan nakal, kamu akan dihukum, teriak ibu-ibu itu. Saat ibu dari 4 kaisar spiritualit dunia berbicara, matanya melotot terbuka lebar. Dia melepaskan auranya tingkat 7 martial ancestor level dan menembakkan kekuatan besar yang menindas Chu Feng. Serangannya itu sangat kejam. Dengan tingkat kultivasi Chu Feng saat ini, jika dia dikejutkan oleh kekuatannya yang menindas, bahkan jika dia tidak mati, dia kemungkinannya akan menderita cedera serius, dan prospek masa depannya hancur. Bas-bas. Namun sebelum serangan dari ibu 4 kaisar spiritualis dunia bisa mencapai Chu Feng, kekuatan yang lebih kuat segera menghalanginya. Orang yang bertindak untuk memblokir serangannya, itu sebenarnya adalah Grandmaster Prophet. Kamu terlalu kejam. Apapun yang terjadi, kamu seorang senior. Bagaimana mungkin kamu bisa menggertak seorang junior seperti ini? Grandmaster utusan berkata dengan dingin. Grandmaster, memang benar bahwa Chu Feng adalah anggota generasi yang lebih muda, dan aku lebih senior darinya. Tetapi justru itulah, alasan mengapa aku harus memberinya pelajaran untuk berbicara dengan kasar kepada aku, kata ibu dari 4 kaisar spiritual dunia. Bicara dengan kasar, sejak kapan berbicara kebenaran menjadi kasar? Ucap Chu Feng sambil tersenyum mengejek. Kamu menyatakan bahwa formasi spiritual yang aku buat ini, itu tidak dapat membatalkan formasi defensif agung itu, apakah itu tidak berbicara dengan kasar? Ibu dari 4 kaisar spiritualis dunia berkata ketika dia menunjuk ke arah Chu Feng. Formasi spiritual yang telah kamu buat tidak dapat membatalkan formasi agung itu untuk memulai. Aku hanya berbicara kebenaran, bagaimana bisa dianggap berbicara dengan kasar? Chu Feng berkata dengan suara dingin. Kamu, mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, ibu Four World Spiritus Emperors menjadi semakin marah. Tiba-tiba saja, seorang ahli dari Immortal Sword School berbicara. Orang suci spiritualis dunia, kamu harus berhenti sebelum melangkah terlalu jauh. Apa yang dikatakan teman kecil Chu Feng sebelumnya, itu tidak memiliki rasa tidak hormat sama sekali kepada kamu. Betul, karena kamu dapat menyatakan bahwa pembentukan formasi yang diatur orang lain tidak berguna, maka teman kecil Chu Feng secara alami juga dapat menyebut efisiensi pembentukan formasi kamu menjadi pertanyaan. Sejak kapan hal seperti itu menjadi tidak hormat terhadap seorang senior? Jika itu tidak dihargai, bukankah itu berarti bahwa junior tidak akan diizinkan untuk mengatakan yang sebenarnya di depan senior mereka, dan hanya akan menyanjung mereka? Lebih jauh lagi, bahkan jika teman kecil Chu Feng benar-benar berbicara dengan kasar, kamu tidak harus menyerangnya dengan kejam. Itu sama saja kamu hanya ingin membunuh teman kecil Chu Feng. Saint spiritualis dunia, apakah tindakanmu terhadap teman kecil Chu Feng tidak berlebihan? Bahkan jika kamu membencinya, kamu tidak harus mengungkapkannya dengan jelas, ucap kerumunan. Adegan yang tidak diharapkan oleh Saint spiritualis dunia benar-benar terjadi. Banyak orang yang hadir mulai berbicara atas nama Chu Feng dan mengejeknya. Tentu saja, ada alasan mengapa orang banyak akan bereaksi seperti itu. Pertama, Chu Feng bukan anggota biasa dari generasi muda. Kerumunan yang hadir semua ingin menjadi kenalan dengan Chu Feng. Dengan berbicara atas namanya, mereka bisa menjadi lebih dekat dengan Chu Feng. Selain itu, sikap yang ditunjukkan ibu kaisar spiritualis 4 dunia sebelumnya, itu benar-benar terlalu sombong dan agresif. Sikapnya telah menyebabkan banyak orang merasa tidak puas. Karena itulah, mereka mengambil kesempatan untuk menurunkan keagungannya. Apa? Aku menyerangnya dengan jahat, aku membencinya. Kamu semua hanya mengoceh omong kosong, kata ibu 4 kaisar spiritualis dunia dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Teman kecil Chu Feng telah mengalahkan keempat putramu di Gunung Cloud Crane. Itu adalah sesuatu yang semua orang di 100 Refinements alam biasa tahu tentang hal itu. Kamu di sisi lain, terkenal karena memanjakan putra-putramu. Jadi, semua orang sudah tahu bahwa di masa depan, kamu kemungkinan besar akan menyerang teman kecil Chu Feng untuk putra kamu.
Adapun apa yang kamu lakukan sebelumnya, itu jelas menunjukkan bahwa apa yang kita duga itu memang benar. Saint spiritualis dunia, aku harus mengatakan kalau kamu benar-benar mengecewakan, puncak marsial leluhur dari Immortal Sword School berkata sambil menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, banyak orang mulai menghela nafas mengejek. Kalian semua diserang bersama oleh kerumunan. Ibu dari 4 kaisar spiritualis dunia sangat marah, sehingga kulitnya menjadi pucat, dan menyebabkan wajahnya yang jelek tua mulai berkedut tanpa henti. Dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya, dia secara alami tidak berencana untuk menjatuhkan subjek begitu saja. Jadi, dia melihat ke Chu Feng lagi, lalu menunjuk padanya dan berkata, "Chu Feng, kamu mengatakan bahwa pembentukan formasiku tidak akan dapat membatalkan formasi pertahanan agung itu. Jika aku bisa membatalkannya, aku ingin kamu berlutut di depan aku, dan secara terbuka meminta maaf kepada aku," ucap ibu-ibu itu. "Oh, lalu apa yang akan kamu lakukan jika kamu gagal membatalkan formasi Grand Defensive?" Jawab Chu Feng dengan tenang. "Jika aku gagal untuk membatalkan formasi pertahanan agung, aku akan secara terbuka meminta maaf kepada kamu," kata ibu dari 4 kaisar spiritualis dunia. "Tunggu sebentar." Tepat pada saat itu, Wang Qiang segera memotong pembicaraan. "Karena kamu mengatakan bahwa Chu Feng perlu berlutut sambil meminta maaf jika dia kalah taruhan, tidak seharusnya kamu juga minta maaf sambil berlutut juga jika kamu kalah taruhan," ucap Wang Qiang. "Betul sekali. Karena kamu ingin bertaruh, secara alami itu harus menjadi taruhan yang adil," tambah Zhao Hong. "Sangat baik. Jika aku kalah, aku akan berlutut dan meminta maaf kepada kamu. Chu Feng, apakah kamu berani menerimanya?" Ibu dari 4 kaisar spiritualis dunia berkata kepada Chu Feng. "Jika kamu berani, maka aku secara alami akan sangat berani," kata Chu Feng dengan tenang. "Anak nakal yang tidak tahu tentang besarnya langit dan bumi, persiapkan dirimu untuk meminta maaf kepada orang suci ini," ucap ibu dari 4 kaisar spiritualis dunia itu yang dipenuhi dengan keyakinan. Dia berbalik dan terus mengoperasikan pembentukan formasinya. Dia berencana untuk membuktikan dirinya kepada orang banyak. Adapun Chu Feng, ekspresinya tetap tidak berubah, dan tidak ada sedikit pun kekhawatiran. Karena Chu Feng berani mengatakan sesuatu seperti itu, maka secara alami itu berarti bahwa dia memiliki keyakinan mutlak. Kerumunan memperhatikan perilaku Chu Feng yang tak kenal takut itu. Pada saat itu, mereka merasa lebih yakin bahwa Chu Feng adalah individu yang luar biasa. Karena bagaimanapun, keberanian dan wawasannya adalah hal-hal yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasa dari generasi muda. "Teman kecil Chu Feng, aku dipanggil Duan Chunchang. Aku adalah tetua dari Akademi Pedang Abadi, seorang puncak leluhur bela diri dari Akademi Pedang Abadi, yang berkali-kali mempertanyakan orang suci spiritualis dunia itu." Terbang ke arah Chu Feng dan memulai perkenalan. Segera setelah itu, kuil surgawi Buddha, klan surgawi Zhou, klan surgawi Kong dan bahkan utusan agung juga pindah untuk menyambut Chu Feng. Meskipun mereka hanya menyapanya, tapi itu adalah hal yang luar biasa yang mampu mengguncang seluruh alam biasa. 100 perbaikan bagi seseorang dari generasi muda seperti Chu Feng, untuk dapat menyebabkan begitu banyak karakter agung datang dan menyambutnya atas kemauan mereka sendiri. Adapun Chu Feng, dia dengan sopan menyambut mereka kembali. Lagi pula, orang-orang ini di sini adalah individu yang terkenal dan kuat di alam biasa 100 penyempurnaan. Terlepas dari niat macam apa mereka datang untuk menyambutnya, Chu Feng masih harus menunjukkan jenis kesopanan dan rasa hormat yang harus dimiliki seorang anggota generasi muda. Setelah dengan sopan menyapa satu sama lain, Grandmaster utusan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Teman-teman kecil, bagaimana kalian bertiga bisa mencapai tempat ini?" tanya utusan agung. Setelah pertanyaan itu, kerumunan semua mengalihkan pandangan penasaran mereka. Mereka semua ingin tahu, bagaimana Chu Feng dan teman-temannya mampu melewati perangkap dan mekanisme yang seharusnya tidak mungkin mereka lewati. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.